Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Adapun Xiaoyan, dia tidak sengaja mempersulit Feng Xichang, tetapi menyimpulkan bahwa Feng Xichang telah berbohong padanya sebelumnya. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, untuk pergi ke lipatan ruang waktu berikutnya. Esensi ruang dan waktu yang dibutuhkan pasti bukan 1000 orang. Tetapi jumlah yang dibutuhkan mungkin lebih banyak berganti nama menjadi Xiaoyan dari yang diharapkan. Dan dia tidak ingin membuang waktu dengannya, segel 9 bintang berkedip dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Dan guntur tiba-tiba berkedip, dan daging dan darah dengan cepat dibentuk kembali menjadi 1000 orang raksasa, dan orang-orang seperti Feng Xichang dari klan Dewa Yuan harus mendapat informasi yang baik, jadi tidak aneh untuk mengenali Dewa Yuan, tetapi dia sama dengan kebanyakan orang, ketika Anda melihat dewa asli yang benar-benar ada di dunia, Anda tidak bisa tidak terkejut. Bagaimanapun, ras kuno yang kuat ini seharusnya menghilang ke dalam sungai waktu yang panjang dengan runtuhnya dunia yang luas, dan seharusnya tidak ada sisa-sisa. Feng Xichang merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat ini, dia tidak berani mengendur sedikit pun, hanya untuk melihat bahwa tamparan dadanya sepertinya menghancurkan segel tertentu. Tiba-tiba, aura Feng Xichang benar-benar mulai meroket. Awalnya berpikir bahwa memasuki dunia sensi, dia akan dapat mengandalkan kekuatan kelompok ketiga saja. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan yang rumit, Anda biarkan saya pergi. Air sumur tidak melanggar air sungai, jika tidak, saya akan serius. Ekspresi Feng Xichang menjadi serius, dan napasnya membengkak dengan liar untuk memberinya rasa penindasan anti-inflamasi. Feng Xichang jelas menyembunyikan kekuatannya. Meski tidak mencapai tipe keempat. Pada saat ini, sudah ada 8 sinar cahaya yang mengelilingi tubuhnya, yang merupakan 8 jenis kekuatan asal yang telah dia sadari, menunjukkan bahwa kekuatan yang dia tunjukkan saat ini adalah cermin 8 elemen ketiga. Adapun ancamannya, Xiaoyan secara alami tidak menganggapnya serius. Meskipun dewa baru menyadari seorang anggota, kekuatan tempur dewa yang menggabungkan klon dewa asli cukup menakjubkan. Meskipun klon Yuan Shen belum menembus ke cermin kuno Yuan Shen, dalam periode latihan ini, alam kekuatan telah disempurnakan, dan lebih kuat dari sebelumnya, dan setelah banyak hati berubah menjadi ribuan zang, kulitnya menjadi kasar, tetapi dapat dilihat bahwa ada cahaya keemasan yang mengalir dan jari-jari yang terangkat mengandung kekuatan yang menakutkan seperti gunung dan bulan, menghancurkan Feng Xichang saat ini. Segera, sidik jari dengan cepat berubah di depannya, dan formasi melingkar muncul. Dia mengangkat tangannya dan menekan formasi untuk membengkak seketika, dan formasi besar dan misterius dari ratusan zang kebijaksanaan berputar dengan liar, dan kemudian retakan tampaknya muncul di tengah, dari mana bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan jari-jari manik-manik anti-inflamasi mereka bertabrakan dengan poni yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan hitam meledak, tetapi jari-jari manik-manik anti-inflamasi sama-sama jelas. Namun, pada saat ini, bayangan besar itu tidak hilang, dan tiba-tiba sesosok keluar darinya, seperti meteorit yang terbakar. Ketika dia sampai di belakang, dia melihat bahwa Xiaoyan sudah meledak ke arah Feng Xichang dengan tinju yang terbungkus api yang mengamuk, wajahnya sedikit berubah, dan dia melihat 8 berkas cahaya di sampingnya digenggam di telapak tangannya. Dan kemudian pantai jauh. Meskipun Anda memiliki kekuatan fisik yang kuat, saya telah menguasai kekuatan 8 asal, dan tubuh fisik hanya rusak bagi saya Feng Xichang, dan berteriak keras, putri kedua di sampingnya telah mundur. Dalam pertempuran seperti itu, bukan karena mereka dapat berpartisipasi dalam kekuatan 8 asal-usulnya, tetapi mereka semua diubah menjadi aturan yang kuat, dan berbagai asal-usul yang berisi nama dan pemahaman Feng Xichang menyatu bersama. Itu juga membentuk pukulan yang sangat kuat, dan menurutnya anti-inflamasi tidak memiliki kekuatan aslinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa api 3 warna yang menyala di atas tinjunya adalah salah satu asal yang paling mendominasi di dunia ini. Tentu saja, kekuatan fisik yang cukup kuat dari klon Yuan Shen juga termasuk dalam asal-usul anti-inflamasi, dan tinju yang terbungkus api 3 warna, tanpa lonceng dan peluit, hanya bekerja sama dengan lengan yang menggelegar, menghancurkan pukulan ini dengan keras. Feng Xichang hanya merasakan bunga di depannya, triknya runtuh seperti cermin, dan tubuhnya melesat ke belakang saat ini. Bahkan menyemprotkan darah dari mulut, sialan,
mengapa mereka belum tiba di Feng Xichang. Faktanya, mengetahui bahwa dia tak terkalahkan oleh Xiao Yan, ketenangannya dipaksakan, dan saat dia meledakkannya, Xiao Yan sudah menyadarinya. Feng Xichang sedikit aneh, dalam bayang-bayang, klon jangkrik emas terbang keluar, dan ledakan diri Raja Jahat itu belum sepenuhnya menghilang. Kekuatannya dan sisa-sisa klon jangkrik emas menjadi kemungkinan melahap, eksposur diri yang secara bertahap menghilang dari orang yang dihitung oleh Feng Xichang tidak sepenuhnya jatuh. Orang kuat dengan level ini kurang lebih memiliki beberapa kemampuan menyelamatkan nyawa apapun yang terjadi, tetapi mereka semua telah kehilangan tubuh fisik mereka. Lin Ze untuk sementara menggunakan tubuh yang mirip dengan boneka. Li Chen adalah jiwa yang tenggelam dalam kompas, semuanya dalam kegagalan formasi, bergegas keluar dalam sekejap, selama jiwa dipertahankan, mereka memiliki cara untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka setelah dipukul dengan keras, dan mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam saat ini. Mungkinkah seseorang di sini sedang mencari saya? Dan Feng Xichang ini mengenali saya saat pertama kali dia melihat saya. Itu sebabnya mereka membawaku ke sini, dan membunuh Raja Piring dengan cara apapun, untuk mempertahankanku. Ternyata perhitungan pria ini telah ada pada saya dari awal hingga akhir. Karena ini masalahnya, saya akan membunuhmu Xiao Yan terlebih dahulu. Dan membuat penilaian kasar di hati saya, tetapi saya masih tidak bisa menebak bahwa Feng Xichang akan menundanya. Di sini, sedang menunggu siapa yang juga ada di Sensi, dapat memiliki dendam abadi dengannya, dan bertekad untuk membunuh orang lain. Hanya rumah surgawi yang dapat masuk dan keluar dari area misterius di sini sendirian belum lama sejak kemunculan area misterius itu, mungkinkah rumah surgawi telah tiba di sini, menunggu Xiao Yan datang. Karena saya tidak tahu jawabannya, mari kita bunuh satu terlebih dahulu adalah air untuk menutupi bumi untuk membunuh Dewa Mata Xiao Yan tenggelam. Xiao Xia mengumpulkan guntur dan menginjak tubuhnya, dan tiba-tiba muncul di tangan punggung Feng Xichang. Berisi retakan bencana dari guntur langit kosong, muncul di tangannya, dan menusuk ke punggungnya. Feng Xichang mengenakan baju besi. Tapi Wu Tianzhen Thunder ini dapat mengabaikannya, tetapi itu hanya bencana, dan gagal menembusnya, tetapi Wu Tianzhen Thunder bergegas ke tubuhnya dan mengamuk dengan liar. Meskipun ini adalah cermin 8 elemen ketiga, tampaknya sangat berbeda dari anti-inflamasi, dan itu sama sekali bukan lawannya. Ternyata berat ketiga juga kuat dan lemah. Ketiga, ada $9, dan setiap dolar mewakili aturan. Meskipun orang ini memiliki 8 yuan, apa yang dia miliki lebih rendah dari api saya, tubuh dan guntur saya, mereka semua bisa menjadi kekuatan asal saya, tetapi terobosannya bukanlah fusi, tetapi melalui nama kondensasi asalnya sendiri. Feng Xichang terhuyung-huyung untuk menstabilkan tubuh. Ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, dan dia segera mengangkat tangannya dan membuang semua 5.000 keping emas ruang waktu, mengabaikan tubuhnya yang terluka parah di udara. Lututnya melemah, dan dia terus bergerak menuju Xiao Yan, berlutut untuk menyembah saudaranya. Dewa yang kuat ini, saya menunggu semut mengetahui kesalahan mereka, tidak mudah untuk berkultivasi, dan saya berharap bawahan saya akan berbelas kasihan dan menyelamatkan hidup saya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.